Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa alhimna rushdal alimin al-amilin wahdina hudas salihin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Hadirin, sedang pengajian yang dimuliakan Allah, sebagaimana agenda yang biasa kita laksanakan, insyaallah pada malam hari ini kita akan sama-sama membaca surah Yasin yang mudah-mudahan apabila ada yang perlu kita perbaiki, kita sama-sama perbaiki. Dan kalau kita sempat, kita bacakan tambahan penjelasan mengenai tafsir ayat yang akan kita baca. Malam ini insyaallah kita akan membaca ayat 33. Jadi setelah di ayat-ayat sebelumnya Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk membuat atau menceritakan bagaimana satu kaum yang Ashabal Qaryah. Qaryahnya itu Antokiyah, namanya Antokiyah. Tetapi saya baca di dalam tafsirnya Buya Hamka, tafsir Al-Azhar itu, kalau di tafsir surah Yasin Syekh Hamamizadah itu yang diperintahkan datang ke Antokiyah, yang diutus ke Antokiyah itu adalah murid Nabi Isa, murid Nabi Isa alaihi salam. Tapi kalau menurut Buya Yahya, itu adalah Rasul-Rasul Allah yang tidak diceritakan di dalam salah satu atau Rasul-Rasul Allah yang diutus ke tempat itu. Mungkin namanya tidak dikenal meskipun beliau, saya lupa namanya, menyebutkan juga ada yang 2 orang, kemudian ada yang ketiga itu disebutkan. Jadi itu sama Rasul Allah juga. Jadi kalau di sini murid Nabi Isa, sampai pemimpin yang namanya Syam'un. Nah, kalau di dalam tafsir Al-Azhar itu sama, jadi Rasul Allah juga. Karena di dalam Al-Quran pun dijelaskan bahwa di antara Rasul-Rasul itu ada yang diceritakan di dalam Al-Quran, ada juga yang tidak diceritakan di dalam Al-Quran. Jadi Rasul-Rasul itu banyak. Kemudian di dalam ayat 23 nanti kita akan baca, di sini Allah memerintahkan kepada kita untuk melihat bagaimana kekuasaan Allah yang maha besar, untuk kita renungi.
Baik para kawan sekalian, kita baca ayat ke-33. Sebagaimana biasa, kita baca tajwidnya dulu ya, kemudian kita baca terjemah yang sudah bisa kita lihat, kemudian nanti ada sedikit penjelasan dari tafsir surah Yasin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mangga 1 2 3. A-nya hamzahnya harus jelas Pak ya. A-au. Nah, seringkali kita dengar di antara ain, hamzah dengan ain ini di surat Al-Kafirun ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ayyuhal kafirun la jangan la a'budu, banyak ya. La a'budu ma ta'budun. A'budu. Nah, sama di sini a'u. Ya. Jadi di surat Al-Kahfi la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Harusnya a'bud. A'bud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatun lahumul ardul maitah. Sekali lagi. Wa ayatul lahumul ardul maitah. Ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Habban faminhu ya'kulun. Perlu diperhatikan ah dengan ya, di tengah tenggorokan. Ha di sini, tapi untuk untuk itu biasa aja. Ini termasuk di azan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad, jangan Muhammad. Asyhadu anna Muhammadan tentang Muhammad ya. Di sini ahyainaha harus beda. Dengan ha. Kalau orang tua dulu ngebedainnya apa? He katanya Pak. Enggak ada he di Arab katanya. Ha adanya. Dulu mah ngebedainnya apa? He dengan ha. Tapi enggak ada salah. Tapi orang tua dulu mungkin untuk membedakan mana ha kecil, mana ha besar.
Ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. 1, 2, 3. Enggak. Nah, barusan ada terdengar wa akhraj. Jim itu tidak ada angin. Jangan ada za. Ja. Harusnya tengah lidah wastul lisan ke apa tuh? Langit-langit. Aj. Sekarang coba Bapak hamzah terus ke jim. Aj. Nah, jangan ada az, jangan ada angin. Jadi sifatnya jim itu jahar, ya. Jahar. Aj. Jangan ada ngeses, jangan ada ngeses. Ajja. Beda dengan zai. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Jangan iza juljilatil ardu jiljalaha. Zilzalaha. Tapi jim itu ja. Jawali jajna minal mujni wal mijni mujajawali jaja. Tengah lidah naik ke atas. Aj. Ya, jangan aj. Jangan ada apa namanya? Nafas berjalan. Ya, tidak boleh nafas berjalan. Wa akhraj ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. 1, 2, 3. Wajah ja ya, jangan waza. Waja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal uyun. Tarik nafas Pak. Enggak. Jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal uyun. Ini banyak idgham ya. Idgham. Yang pertama gunnahnya ditahan Pak. Asal kita konsisten, tartil itu konsisten bacanya. Jangan jannatin tapi ditahan. Waja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal uyun. Ya, ingat idghamnya. Kemudian gunnahnya tahan. Wajan sampai 4 harokat. Wajan. Jadi memang sih lahannya lahnun khafiyun.
kurang gunnah itu lahnun khafiyun, kesalahan kecil yang tidak sampai merubah makna. Tetapi kalau tidak ada tasdidnya malah nanti bisa jadi lahnun khafiyun, jaliyun, kesalahan yang fatal, bisa merubah makna. Ya, jadi gunnah itu memang ya, kurang gunnah itu dihampura lah gitu. Ya, tapi harus dibiasakan gunnahnya ditahan supaya kita konsisten bacanya. Tangrurusuhan. Jannatim tanwin menghadapi mim. Ya, tanwin menghadapi mim. Hukum tanwin dan nun mati menghadapi mim itu idgham. Idgham bigun. Nah, idgham bigun. Nah, ada gunnahnya. Berarti ditahan. Fiha jannatim min. Nah, tim min memang namanya kan tartil, Pak. Rurusuhan, dinikmati saja itu ya. Idghamnya, gunnahnya dinikmati. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa ya untuk a'nabi wa fajjar, kirang gitu ya. Kirang gunnahnya idgham bigun. Nah, idgham bigun. Nah, itu. Bapak 1 2 3 diulangi, Pak. 1 2 3. Tim min nakhili wa a'nabi fiha minal uyun. Nah, ya kena ini mah bemesanan ya, kayak tempo rada cepet oke. Tapi tetap idgham bigunnahnya tetap ditahan. Temponya kalau agak cepet. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal uyun. Misalnya temponya dipercepat. Berarti ditahan juga tetap terasa itu ya. Liyakulu min thamarihi wa ma 'amilathu aydihim. 1 2 3. Afala yashkurun. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard. Mimma tumbitul ard. Nah, kalau nggak kuat napas sampai situ, terus ulangi dari mimma. Mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Tuh. Ya. Sekali deh banyak 4 ayat deh.
sampai subhanalladzi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Ya. Pada ayat ini ada ayatun ya. Ada tanwin bertemu lam idgham, tapi idghamnya bila gunnah. Nah, itu asal masuk ke lam tapi tidak ditahan. Wa ayatul lahumul ardul maitah. Nah. Ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Akhraj ya, jim, ingat jimnya, akhrajna. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal uyun. Nah. Belum seragam Pak, kita ulangi ya. Ingat, jannat min, tahan oke, min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal uyun. 1, 2, 3. Wa ja'al fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa minal uyun liyakulu. Ya itu hamzah, jangan liya'kulu, jangan ya. Jadi liya jangan tawallud di sini. Liya'kulu min samarihi wa ma 'amilathu aydihim. Nah, 1, 2, 3. Afala yashkurun. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ard. Tahannya mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun.
wa min anfusihim jangan ditahan, wa min jangan wa min yang ditahan itu nah itu ditahan, tapi wa min tong wa min benten ya, karena wa min itu idhar, hukum nun mati bertemu hamzah idhar, wa min nah itu ditahan, nun mati ketemu fa, huruf fa jadi ditahan, wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Ya, ayat 36. Ya. Kurang baca terjemah namanya. Supaya kita baca juga sambil mentadaburi maknanya. Wa ayatul lahumul ardul maitah. Jadi setelah Allah menceritakan bagaimana negeri Antiokhia itu kan dihancurkan. Kayak kumaha anu anak digambar bahwa kaum-kaum yang sebelumnya juga pernah dihancurkan. Nanti bagaimana? Ya, gampang ku Allah mah, gitu kan. Semua yang sudah dihancurkan nanti akan wa in kullul lamma jami'un ladaina muhdarun. Jadi setiap mereka semua itu akan dikumpulkan nanti kelak di yaumil mahsyar. Kita setelah menceritakan negeri Antiokhia, kemudian menceritakan bagaimana nanti semua yang sudah punah itu akan dibangkitkan. Nah, kemudian gimana? Allah memberikan contoh dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka mereka makan. Jadi bagaimana Allah itu seperti menghidupkan bumi yang mati, ya. Kemudian Allah menyuburkannya sampai dengan mengeluarkan bumi itu mengeluarkan biji-bijian apa yang kita makan. Jadi bumi yang mati itu ada dua katanya. Ada yang mati sudah jutaan tahun matinya itu seperti gurun-gurun yang tandus itu. Kemudian ada yang mati karena kekeringan. Kemudian karena kekeringan tanaman-tanaman itu pada mati. Bagaimana bumi yang tandus bisa hidup lagi? Nah, karena dengan teknologi sekarang di Arab Saudi, ya Pak Ustaz Nasir yang sudah ke sana, kalau saya katanya saja, ya itu kan sekarang sudah banyak itu ya taman-taman ya Pak Nasir, sudah banyak taman-taman, kemudian sumur-sumur juga sudah banyak, airnya mudah gitu. Jadi yang dulunya tandus juga bisa hidup. Komo ya hanya bumi mati karena kekurangan hujan, kekurangan air. Begitu hujan turun langsung hari rukdainya ranting yang sudah tergeletak aja bisa akaran deh. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha min uyun. Dan kami jadikan padanya kebun-kebun. Jannat itu kebun-kebun kurma dan anggur. Wa fajjarna fiha min uyun. Wa fajjarna itu kami pancarkan fiha dari dalam bumi itu minal uyun dari mata
mata air, karena luar sumber-sumber air. Liyakulu min thamarihi, supaya mereka dapat makan dari maham. Liyakulu, supaya mereka, ya, mereka maksudnya umat manusia, min thamarihi, dari buah-buahnya, wa ma amilat suaidihim, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Afala yashkurun, maka mengapakah mereka tidak bersyukur? Ini ada di dalam ayat ini, wa ma amilat suaidihim afala yashkurun. Ada dua pengertian ma di sini, wa ma amilat. Satu pengertiannya kalau sesuai arti ini adalah ma-nya itu ma mausuliyah, ma isim mausul. Jadi seperti apa, liyakulu, supaya mereka makan min samari, dari buah-buahannya, wa ma amilatsu, dan apa-apa yang sudah mereka perbuat, perbuat dengan tangan mereka. Jadi sesuatu yang tumbuh dari usaha mereka, gitu ya, dari tangan. Terus satu lagi, maknya itu mak nafiyah. Jadi apa? Yang tumbuh itu kita terima langsung jadi, gitu Pak. Henteu nanam, henteu naon, ujug-ujug Allah menumbuhkan. Maha suci Allah dari sifat-sifat naqais. Kalau di dalam ilmu tauhid itu ada sifat-sifat naqais, sifat-sifat kekurangan. Mustahil Allah, ya, dengan terkena sifat-sifat kekurangan. Maha suci Allah, subhanallah. Sehingga hari diurang mah sok salahnya kalau kita kagum subhanallah, padahal kalau ada keburukan di hadapan kita, itu subhanallah, maha suci Allah dari kekurangan, keburukan itu. Kalau kita melihat keagungan Allah, masya Allah harusnya, masya Allah, bukan subhanallah. Ya, maha suci Allah dari segala sifat-sifat kekurangan. Kalau satu ayat diawali dengan subhanallah, berarti sesuatu itu adalah sesuatu yang maha besar, dahsyat. Apa di sini? Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang sudah menjadikan sesuatu, khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang telah menciptakan pasang-pasangan semuanya. Kenapa semuanya, Pak? Jadi semua yang Allah ciptakan itu memang ada pasangannya, Pak. Ada laki-laki, ada perempuan, kemudian hatta, ya, biji cengek anu cek urang siga hiji kan, dibuka terbelah jadi dua, Pak. Biji-bijian sok naon anu terbelah dua, masih aya dua. Hatta atom, ya, atom itu unsur terkecil, ya, itu kan ada positif negatifnya, ya, positif dan negatifnya. Jadi semua itu Allah ciptakan berpasang-pasang. Bunga itu ya naon istilah teh, ada putik sama apa, Pak ini? Nah itu apa? Serbuk sari, dikawinkan ku kumbang, gitu kan? Itu ada pasang-pasangan. Bahkan cenah lengkeng aja kalau tidak dua tidak bisa berbuah lengkeng, Pak. Ternyata bukan hanya lengkeng, waluh, Pak. Melak waluh kedah dua, karek buahan lamun hiji daun hungkul. Masya Allah, ya. Gitu. Jadi di sini mimma tumbitul ardu, dari apa yang keluar, yang ditumbuhkan oleh bumi, ya, tanam-tanaman lah. Boleh kita cek
Makanya tadi saya katakan cengeknya siga hiji ternyata mun dibuka mah aya dua belah di dalam nanti. Jadi semua serba dua sampai ke atom ini. Wa min anfusihim, dan pada diri-dirimu kita apa? Manusia. Ada laki-lakinya, ada perempuannya. Ada spermanya, ada induk telurnya. Ya, tangan ada kiri kanan. Telinga kiri kanan. Semua ada dua-dua. Jadi subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardh. Ini untuk menunjukkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dari apa-apa yang tumbuh dari bumi atau bahkan dari diri kita. Wa mimma la ya'lamun. Wa mimma la ya'lamun itu di tafsir Al-Azhar itu dari apa-apa yang tidak mereka ketahui, ya maksudnya kita ketahui asalnya tidak ketahui. Ya, sekarang makan dengan teknologi kan ketahuan semua bahwa ada positif, ada negatif. Kilat aja nyamper di atas positif, di sini negatif. Jadi semua diciptakan dua-dua. Itu untuk menunjukkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita syukuri, yang harus kita tafakuri. Dengan kita banyak bertafakur, ya, mudah-mudahan menjadikan kita banyak bersyukur. Ya, bahkan satu perintah di dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu setidaknya kan kita bertafakur itu satu ayat-ayat Allah dan tanda-tanda kebesaran Allah. Ayat-ayat Allah yang sifatnya kauniyah, ya harus kita tafakuri. Bagaimana begitu bangun kita lihat pohon, kita tafakur, lihat pohon kita tafakur, lihat gunung kita tafakur. Kemudian kita harus bertafakur itu fil ala iwan na'ma, nikmat fisik, nikmat nikmat fisiknya yang zahir, ya juga nikmat yang batinnya, ala wan na'ma itu. Jadi kalau kita punya tangan, ya bagaimana tangan ini bisa bergerak? Karena ada yang tangannya ada tidak bisa bergerak. Jangankan yang lumpuh, yang stroke, yang berat itunya. Itu bahan tafakur. Oke. Mudah-mudahan dengan kita bertafakur ini ada tangan, kemudian kita bisa menggenggam, bisa ngagaro anu ateul, eta teh syukuran, Pak. Syukuran. Ya, mudah-mudahan dengan banyak kita bersyukur kepada Allah, Allah menambahkan kita kenikmatan yang sudah diberikan kepada kita semua. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan hikmah dan manfaatnya, juga bacaannya bisa kita praktekkan. Jadi per ayat kita latih bagaimana bacaan kita yang sebenarnya. Mudah-mudahan cukup sampai di sini. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.